Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rafindo Yosia Unibala. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membuat suatu program untuk memenuhi tugas 4 dari mata kuliah komputasi numerik. Di sini saya telah membuat sebuah program, yang ini program untuk menentukan program untuk menentukan nilai dari program untuk mengestimasi root dari fx menggunakan metode estimasi. Dan sekarang saya akan mengaplikasikannya dan akan membuat program yang bisa untuk menentukan estimasi tersebut. Yang pertama, seperti biasa kita include dulu ya. Yang pertama include-nya include tentu saja IOStream. Lalu include lagi IOMIN IP. Setelah itu kita include lagi mathh. Nah, setelah ini tunggu, ternyata masih ada satu lagi yang harus kita include, yakni streetlib h. Ini kependekannya saja h. Nah, setelah kita include semuanya, kita masukkan judulnya ya. Judulnya defining equation to be solved. Lalu titik, change this equation to solve another problem. Another problem. Titik. Nah, sekarang kita mulai memasukkan fungsi-fungsi yang akan kita gunakan. Yang pertama, fungsi const double. Const double Euler constant, karena kita akan menggunakan konstanta Euler. Constant salah. Lalu yang kita define atau kita akan tentukan yakni define atau tentukanlah fx. Dalam kurung Euler constant. Koma min x. Lalu kita tutup kurung x. Masukkan fungsi using namespace. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal menentukan integernya yakni int main
buka kurawal, kita masukkan float x0, x1, x2, x1, x2, x2, f0, f1, f2. F2. Supaya rapi kita harus menggunakan spasi ya, biar mudah dimengerti saja. Lalu kita masukkan integer step atau langkah sama dengan 1, n. Lalu setelah itu define lagi ya. Kita akan biar kita tidak bingung, kita menggunakan pengertian di setiap sesi yang akan kita buat. Contohnya ini defining equation to be solved, change this equation to solve another problem. Nah, ini adalah fungsi-fungsinya. Lalu kita tuliskan lagi precision and writing float. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan fungsi count. Set precision. Precision dalam kurung 6. Lalu fix. Nah, yang sekarang kita akan mengetikkan input-inputnya atau input-input apa saja yang akan kita gunakan di program kita untuk membuat tugas ini ya. Ini kita input lagi. Ya, kita input kunci-kuncinya, yaitu count, scene, dan count scene. Ini untuk first guess-nya ya. Untuk first guess, enter first guess. First guess, lalu titik 2. Titik koma ya, jangan lupa, karena titik koma ini sangat penting. Satu saja kita tidak pakai titik koma, maka program kita bisa dipastikan error atau tidak berjalan dengan sesuai rencana kita ya. Lalu scene x0. Setelah itu titik koma lagi, enter lagi count. Perlu kita ketahui, sebelum saya lebih lanjut, fungsi count ini adalah fungsi yang bertujuan untuk menampilkan pesan ke standar output, biasanya ditampilkan di monitor. Lalu fungsi scene ini merupakan kebalikan dari fungsi count. Fungsi yang digunakan untuk memasukkan data dari standar input, biasanya keyboard, lalu disimpan dalam satu variabel. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya, kita juga pasti bisa mengetahui cara penggunaan dari fungsi scene dan count ini.
Ya, kita lanjut. Count. Yang kedua, enter second guess. Enter second guess. Lalu titik koma lagi. Jangan lupa kita harus selalu pakai titik koma. Lalu chain lagi. Chain X1. Setelah itu titik koma lagi. Kita masukkan lagi fungsi count. Lalu yang ketiga ini yang harus kita masukkan yakni enter tolerable error. Titik 2, titik koma lagi. Chain lagi. Nah, seperti ini saja. Lalu jika sudah seperti ini, kita tinggal memasukkan enter maximum literation yang akan kita masukkan pada baris yang paling terakhir ya, yaitu count enter maximum literation. Maximum iteration ya, iteration ya. Jika sudah seperti ini, titik koma lagi, n. Nah, sampai sini dulu. Kita coba run dulu ya. Jika berhasil, maka program yang kita buat sampai sini tidak ada error sama sekali, maka bisa dikatakan sejauh ini program yang kita buat itu berhasil. Coba kita run. Ketikkan saja tugas 4 ya. Kita ketik tugas 4 sudah ada, kita ketikkan saja, terserah karena ini cuma percobaan. Contohnya tugas 5. Enter. Nah, di sini ada yang error ya. Di count enter maximum iteration ada yang error. Nah, ternyata saya salah masuk anak panahnya ya. Seharusnya begini. Nah, ini pasti sudah tidak error lagi. Oh, ternyata masih ada. Programnya masih belum selesai ternyata. Ya udah, sekarang kita selesaikan programnya dulu baru kita run ya. Yang penting sejauh ini tidak ada error lagi, karena yang error yang tadi di kurawalnya, yang artinya programnya belum selesai. Lalu kita masukkan lagi, biar kita tidak bingung ya. Sekarang kita akan memasukkan implementing second method atau implementasi metode second. Lalu ini implementing second method. Nah, seperti ini. Biar kita tidak bingung dengan cara pengerjaannya ya. Karena yang membingungkan di sini yakni fungsi-fungsinya. Bisa tertukar, bisa juga fungsinya itu bisa juga tertukar. Lalu bisa juga teracak ya, seperti itu. Ya, kita masukkan lagi fungsi count. Ingat, count selalu harus anak panah ke kiri dan chain anak panah ke kanan. Karena count adalah kebalikan dari chain. Begitu juga sebaliknya. Chain adalah kebalikan dari count. Inline. Kita ketikkan saja bintang biar mudah saja ya. Setelah itu inline lagi. Inline. NL di sini artinya inline ya. Lalu enter, kita count lagi ya. Count. Kita masukkan second method.
N-line. Nah, seperti ini. Titik koma lagi. Titik koma harus selalu ada. Jangan lupa titik koma. Enter lagi. Count lagi. Count. Kita ketikkan lagi bintang saja ya, biar mudah. Count. Ini cuma sebagai pemisah baris sama seperti yang pertama. Tapi yang pertama saya gunakan sama dengan. Tapi yang kedua ini saya gunakan bintang. N-line lagi. N-line. Titik koma lagi. Lalu setelah fungsi ini selesai, kita buat fungsi do. Do. Spasi. Buka kurawal. Enter lagi. Nah, kita akan memasuki fungsinya sekarang. F0 sama dengan F dalam kurung X0. Sesuai yang pertama kita masukkan tadi, itu juga yang harus kita masukkan dalam fungsi yang kedua ini. Lalu titik koma lagi, F1 atau F1 sama dengan Fx1. X1, ya, X1. Lalu, if dalam kurung F0, if F0 sama dengan F1, maka kita count lagi ya. Count. Mathematical error. Error. Nah, seperti ini. Lalu, ya begini saja, titik koma lagi ya, jangan lupa. Lalu exit. Nah, ini artinya supaya apa? Jika F0 itu sama dengan F1, maka hasilnya itu akan menjadi error atau mathematical error. Karena tidak sesuai dengan fungsi yang kita pelajari selama ini. Jadi akan tertulis mathematical error. Karena fungsinya sama. Lalu yang kedua, kita exit dulu ya. Exit. Enter. X2 sama dengan X1. Tadi kan F0, F1 sudah. Sekarang X2 sama dengan X1 kurang X1 kurang dalam kurung X1 kurang X0. X1 dikurangi X0. Nah, seperti ini saja. Lalu dikalikan lagi. Setelah ini dikalikan kali F1 per F1 kurang F0. F1 per dalam kurung F1 kurang F0. F0 ya. Ya, sama seperti ini. Kita titik koma lagi. Spasi F2 sama dengan Fx2. X2. Selesai titik koma lagi ya. Setelah itu kita buat lagi count, fungsi countnya. Count. Kita lompat saja satu baris biar mudah dimengerti ya. Count. Iteration min. Step atau langkah. Ya, seperti ini.
X2 sama dengan W10. X2 N F X2 dalam kurung X2 lalu sama dengan yang sudah begini ya. Kita tambahkan lagi set W 10 F dalam kurung X2 N line. Lalu setelah ini kita masukkan fungsi-fungsi X. X0 yang pertama kita spasi X0 sama dengan X1 titik koma per F0 sama dengan F1 lalu X1 sama dengan X2. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Fungsi ini akan berpengaruh nanti di hasil dari program yang akan kita buat. Jika fungsi ini salah, maka program yang kita buat otomatis akan salah juga ya. F1 sama dengan F2. Nah, seperti ini saja. Kita ketikkan fungsi lagi, step plus 1. Lalu kita ketikkan lagi if step buka kurawal count. Ingat count anak panah kiri lalu not convergent. Convergent lalu titik koma spasi exit. Ini adalah fungsi yang menentukan jika step ini atau fungsi ini lebih dari n, maka hasilnya akan not convergent atau tidak convergent. Maka program akan berhenti otomatis. Exit. Nah, setelah itu while nah seperti ini. Kita harus jangan pernah lupa menambahkan titik koma ya. Kita count n line. Root is
return. Nah, sampai di sini ya program kita. Terus kita akan coba run apakah berhasil atau tidak. Jika ada error, maka errornya akan kelihatan seperti tanda merah ya. Misalnya begini, tapi tanda merah. Nah, kita coba run dulu. Nah, di sini ada error. Di line ketiga-tiga ada error ya. Count and line. Tunggu ya, bentar. Count. Count and line. Ada error ya di sini. Kita kan coba perbaiki errornya karena jika errornya tidak diperbaiki, maka program kita ini akan begitu-begitu saja, tidak akan pernah selesai ya. Kita harus selesaikan error seperti kita menyelesaikan masalah ya. Coba lagi. Errornya di sini, count and line. Memang menemukan errornya atau kerusakannya di sini sedikit sulit ya. Jadi kita akan coba. Oh, line sini harus diperbaiki. Kita coba perbaiki dulu ya. Nah, contohnya kita perbaiki lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita coba run lagi. Ini errornya sudah kita perbaiki di sini ternyata. Errornya telah diperbaiki ya. Lalu kita coba run lagi ya. Apakah berhasil atau tidak? Nah, ternyata berhasil. Sekarang kita coba enter first guess. First guess misalnya 1. Lalu second guess misalnya 2. Tolerable error misalnya 4. 3. Kita coba cek. Nah, iteration x2 sama dengan 0,487142 dan fx2 sama dengan 0,127238. Rootnya ialah 0,04874142. Nah, artinya program yang kita buat ini telah berhasil dan sukses berjalan dengan lancar. Lalu, kita coba lagi apakah akan error atau tidak. Kita coba sekali lagi. Run. Nah, ternyata berhasil lagi teman-teman. Contohnya kita akan masukkan angka-angkanya ya. Misalnya, first iteration-nya 0. Lalu, 1, 2, dan maksimum iteration-nya 3. Nah, ternyata berhasil. Artinya di sini, program yang kita buat sukses dan berjalan dengan baik. Nah, mungkin begini saja tugas yang telah saya buat dan yang telah saya kerjakan. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Sekali lagi, terima kasih. Selamat sore dan selamat beraktivitas.
Mungkin begini saja. Tugas 4 yang telah saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komputasi numerik. Semoga apa yang telah saya buat ini boleh dipahami, dimengerti, dan jika ada salah atau kesalahan, mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran, dipersilakan. Terima kasih sebelumnya. Selamat sore semuanya.